Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah pengajian kitab Al-Hikam yang berbahagia, wabil khusus kepada jamaah angkatan muda Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Darur Rahman dimanapun berada. Pada sore hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali, kita bermuajahah kembali di hari yang baik ini, pada jam yang baik ini. Para pemirsa, untuk edisi Hikam pada hari ini sengaja kami majukan karena ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober. Kita mengaji sehabis asar. Sehabis asar itu adalah waktu yang istimewa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait keistimewaan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam. Di antaranya bahwa pada waktu asar, waktu terakhir di hari Jumat, itu adalah merupakan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kali ini kita mengadakan pengajian di waktu sore di hari Jumat ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan waktu yang mustajab ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan hikmah yang keempat, di mana Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi linafsika. Kata Ibnu Athaillah, kewajiban manusia itu adalah sebatas at-ta'amulu ma'al asbab, mengerjakan apa-apa yang harus ia kerjakan dalam bingkai hukum Allah berupa sebab akibat. Kalau ada orang sakit, maka dia berkewajiban untuk berobat. Ada orang bodoh, maka dia berkewajiban untuk belajar. Ada orang yang tidak memiliki uang, maka ia berkewajiban untuk bekerja mendapatkan uang. Tetapi orang yang tadi berobat, jangan pernah memikirkan bagaimana saya akan sembuh, kapan, di mana, dan dengan siapa. Itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang sakit, dia wajib berikhtiar untuk berobat. Dia berobat sebatas apa yang dia mampu. Dia pergi ke dokter, pergi ke puskesmas berobat. Kata dokter, penyakit Anda berat, pergi ke rumah sakit bertemu dengan dokter spesialis. Itu Anda kerjakan, itu kewajiban kita. Tetapi jangan pernah memikirkan nanti, apakah saya yang berobat pasti sehat? Apakah saya yang belajar pasti pintar? Apakah saya yang di pesantren pasti jadi kiai? Apakah saya yang berangkat ke pasar pasti dapat apa ini? Uang. Itunya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di pengajian yang lalu saya katakan dulu, guru saya memaknai hikmah ini dengan makna yang singkat sekali. Kata beliau, kunci kebahagiaan hidup di dunia ini
Kalau kamu mampu mengatur hatimu, mengatur dirimu, mengatur jiwamu untuk tidak mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita berdoa kepada Allah, misalnya Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah berikan kepada saya, turunkan kepada saya rahmat darimu. Saya berdoa kepada Allah, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada saya hasanah, kebaikan. Saat itu jangan saya mengatur apa itu rahmat Allah, jangan saya sering contohkan, kadang-kadang orang itu ketika ya Allah berikan kepada saya kebaikan di dunia ini, dia kemudian menafsirkan kebaikan itu kalau saya punya sepeda motor, kebaikan itu kalau saya punya mobil, kebaikan itu kalau saya jadi pejabat, kebaikan itu kalau saya jadi kiai. Itu namanya kita sudah mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda berangkat ke pesantren, ya berangkat saja. Anda punya kewajiban belajar yang bersungguh-sungguh, Anda punya kewajiban untuk memurnikan niatan yang ikhlas, Anda berkhidmat kepada guru, Anda berkhidmat kepada ilmu, adapun hasil akhirnya nanti serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dibahas pada pengajian hikmah yang lalu. Pada sore hari ini kita akan sampai pada hikmah yang kelima. Ibnu Athaillah As-Sakandari bertutur, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Ini cara bacanya ada dua ya. Guru saya Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu membacanya dengan fiilnya itu dibaca mabni, lima lam yusamma fa'iluhu, bahasa singkatnya mabni majhul. Jadi bacanya ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka. Tetapi guru-guru saya yang di Mesir dulu, ada yang membaca fiilnya itu seperti biasa, normal ya, tidak dimabni lil majhul. Ijtihaduka fima domina. Jadi ada yang bacanya domina. Nah, ini saya sampaikan para hadirin sekalian supaya kita itu menghargai yang namanya sanad keilmuan. Jadi seperti apa dahulu kita dapatkan dari guru kita, itu kita sampaikan apa adanya kepada murid-murid kita saat kita menjadi apa ini? Guru. Saat dulu saya menjadi murid, guru-guru saya itu bacanya ada dua tadi itu. Ada yang membaca dumina, ini rata-rata guru-guru yang ada di Syam, di Syria, yang ada di Mesir, seperti dulu Syekhuna Mufti Diyar Al-Misriyah, Mufti Mesir pada masanya, Fadilatul Imam Profesor Dr. Ali Jum'ah, itu membacanya domina. Nah, jadi dari dua guru ini kita sampaikan apa adanya karena maknanya tidak berbeda. Ijtihaduka, ijtihad itu kesungguhanmu, segala daya upaya. Ijtihaduka itu kesungguhanmu, kegigihanmu, fima terkait perkara-perkara dumina yang sudah dijamin. Ya, apa yang sudah dijamin? Perkara. Ada perkara yang sudah dijamin. Nah, kalau mau dibaca domina, maka failnya adalah Allah. Ya. Kesungguhanmu
Fima terkait perkara-perkara, domina yang sudah menanggung, menjamin siapa Allah, laka buatmu, wa taksir. Taksir itu apa? Taksir itu lalai, bermalas-malasan. Wa taksiruka dan kemalasanmu, kelalaianmu, fima terkait perkara-perkara, tuliba yang diminta oleh Allah tentu. Kalau tolaba yang meminta siapa Allah, mingka darimu atas perkara itu, dalilun itu menjadi bukti, itu menjadi tanda. Alantimas, intimas itu padam, mati. Al-basirah mata batinmu. Yang basir itu, basor itu mata. Tapi kalau sudah basirah itu dikatakan sebagai mata hati mingka darimu. Nah ini hikmah para hadirin sekalian yang masih bersambung dan berkaitan dengan hikmah yang lalu. Hikmah yang lalu bilang, sudahlah, jangan kamu ikut-ikutan mengatur apa yang sudah Allah atur dalam takdir yang sudah kita bahas juga ketika kita membahas hikmah sawabikul himami la tahriku aswaral akdar. Maka yang ini pun berkaitan dengan yang lalu. Kalau yang lalu itu jangan atur Allah. Jadi kalau berdoa fid dunya hasanah, kamu katakan dalam hati, saya minta yang baik ya Allah. Apa yang baik ya saya tidak tahu untuk saya. Tapi saya tahu Allah itu maha tahu apa yang baik buat saya. Maka kemudian hikmah yang ini melanjutkan. Ada orang di dunia ini yang bersungguh-sungguh atas apa yang sudah Allah berikan jaminan bahwa orang itu akan sampai kepadanya. Tetapi di sisi yang lain ada orang lagi yang bermalas-malasan terkait apa-apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa misalnya? Misalnya begini. Orang itu ajalnya kan di tangan Allah. Ajalnya itu ada dalam kekuasaan Allah. Rezeki kita itu kan sudah ada takdirnya. Kan Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Semua orang kata Allah itu ketika Allah ciptakan, Rabbuna Tuhan kami itu alladzi a'ta kulla syai'in, yang sudah memberikan kepada segala sesuatu khalqahu yang terkait dengan penciptaannya. Coba misalnya kita fikirkan nih. Ada banyak hal yang sudah ditanggung oleh Allah dan dijamin sama Allah. Apa contohnya? Rezeki. Kita makan itu pakai kedua apa ini? Cari kerja itu pakai kedua tangan. Kita makan itu pakai tangan. Kucing makan itu enggak pakai apa itu? Enggak pakai tangan itu. Kita jalan melangkah itu pakai kaki. Ular itu berjalan, dia butuh apa itu? Melata. Yang namanya ikan di dalam laut yang sangat dalam itu dapat apa itu? Rezeki. Kita dulu waktu masih berbentuk janin di dalam rahim ibu, itu nggak ada mata, nggak ada kuping, nggak ada telinga, nggak ada apa ini, mulut. Tapi semua janin itu makan dan berkembang itu di rahim ibu. Pertanyaannya, siapa yang ngasih rezeki kita ketika kita masih ada di mana itu? Di rahim ibu. Itu nyatanya siapa? Dia makan, dia hidup, dia tumbuh berkembang, berarti dia dapat makanan, dia dapat asupan oksigen. Itu membuktikan Allah menjamin, walaupun dia tidak punya kemampuan apapun, tidak ada tangan, tidak ada mulut, tapi janin itu di rahim ibu berkembang. Kucing misalnya, di pesantren ini kita lihat kucing ini banyak sekali. Kemarin waktu kita meliburkan awal-awal COVID itu, semua santri pulang, saya baru tahu itu. Kalau di pesantren ini kucing itu mungkin jumlahnya ada 100 mungkin. Kalau mungkin tanya sama Malik itu yang paham itu ya, Malik terus yang anak Papua sama anak Maluku itu ya. Itu dikasih tugas sama Pak Kiai itu. Karena kucing itu kelihatan apa itu? Lapar. Selama ini saya di pesantren ini bertahun-tahun itu tidak pernah memikirkan jumlah kucing.
Ya, saya cuma mikir berapa jumlah santri, berapa jumlah guru, berapa jumlah pegawai, mungkin terfikir berapa orang dagang di depan pesantren, berapa orang yang berinteraksi dengan pesantren dengan mencari rezeki, laundry dan sebagainya. Tapi saya nggak pernah mikir apa ini, kucing. Begitu santri bubar kemarin itu, ternyata kucing-kucing itu nyerbu ke rumah Pak Kiai. Coba bayangkan. Pak Kiai itu nggak pernah juga terfikir dalam hidupnya akan beli makanan kucing. Kan kucing-kucing itu kan kucing-kucing biasa. Makanannya juga apa saja. Bukan seperti kucing peliharaan yang makannya kayak biskuit itu. Tapi itu jaminan dari Allah. Bahwa semuanya dia akan mendapatkan apa ini? Rezeki. Ketika santri pulang, dapur itu ditutup, kan seharusnya kucing itu mati. Kenapa? Dia nggak ada lagi yang kasih makan. Bukan makanan dari dapur santri, bukan makanan bekas belas kasihan dari para santri, bukan makanan dari pedagang yang ada di depan pesantren. Lalu dari mana mereka mendapatkan makanan? Tetapi semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kadang-kadang melihat orang, ya, keadaannya itu tidak mendukung untuk dia mendapatkan apa ini? Rezeki. Tapi rezeki itu jaminan dari siapa ini? Dari Allah. Saya satu ketiga jamaah sekalian itu pernah berada di Jogja. Ikut semaan Quran dengan Gusti Joyo itu di Kulon Progo. Mungkin tahun 2008 atau 2009, lebih dari 10 tahun yang lalu. Selesai semaan saya memberikan tausiah, ceramah. Karena malam sekali, saya selesai dari pengajian itu sudah menjelang 1:30 malam. Kemudian saya harus balik ke Jakarta dengan pesawat yang paling pagi. Maka kata panitia, Gus nanti kita akan berangkat ke bandara sebelum subuh. Kalau Gus mau tidur bisa ini, tidur 1 jam, 15 menit nanti bangun. Saya itu orang yang tidak bisa tidur kalau dibatasi. Kalau dikasih tahu harus bangun jam sekian, waktunya pendek, saya itu nggak bisa tidur. Karena takut malah nanti bablas. Akhirnya saya milih nggak tidur. Karena nggak tidur, sama panitia diajak jalan-jalan lah. Lihat provinsi daerah istimewa Yogyakarta di waktu bukan malam ini, ya dini hari menjelang apa ini? Pagi. Nah, jalan. Waktu itu suasananya sedang apa itu? Hujan. Ya, cuman sudah agak reda, gerimis, saya naik mobil, muter jalan, hingga di satu apa ini? Perempatan. Ya, perempatan dari arah Bantul itu, ya, dari arah Bantul menuju di Ring Road Selatan itu, ya. Saya ada lampu merah, traffic itu, kemudian saya berhenti. Saya ngeliat ada orang tua jualan bakmi godok Jawa. Itu saya suka banget, itu di pesantren Darul Rahman yang di Senopati dulu, nasi goreng. Itu saya sudah lama, enak sekali bakmi Jawanya, namanya Asli. Tukang nasi goreng depan jalan ke arah dulu itu enak sekali tuh mie godoknya. Wah, ini mie godok asli, wong dia ada di Jogja. Saya turun itu. Begitu saya turun itu, di gerobaknya itu ada tulisan bahasa Jawa itu. Saya tahu maknanya, tapi saya penasaran dengan bapak tua ini. Ditulis itu di gerobaknya itu, nerimo ing pandum Gusti Allah niku ora sare. Nih Habib Umar nggak paham, ya kan nggak paham. Yang paham ini yang orang Jawa pasti ini ya. Ada orang Jawa nggak yang hadir di ini? Siapa namanya itu? Oh, tulis orang Jawa. Kamu paham tulis ya? Ya. Nah, ini ditulis di gerobaknya itu. Nerimo ing pandum Gusti Allah niku ora sare. Kita dalam hidup itu kata tulisan tadi, nerimo saja. Nerima, ya terima saja. Ya, apa yang Allah berikan, apa yang Allah tentukan, hujan, panas, sehat, sakit, kaya, miskin, itu terima saja. Kenapa? Ditulis tuh. Gusti Allah niku ora sare. Allah tuh nggak tidur. Ya kan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu qayyumus samawati wal ardi. Allah tuh ngurus semuanya. Allah Maha tahu. Maka saya berhenti di tukang mie itu, saya tanya sama bapak tadi itu, sudah tua. Saya panggil Pak D. Pak,
Bapak ini sudah jam sekian masih dagang mie gitu loh ya. Ini tulisannya luar biasa ini. Nerimo ing pandum Gusti Allah niku ora sare. Dia sambil memasukkan mie ke mangkok, sambil motong-motong daun bawang dan sebagainya, sambil ngobrol kepada saya. Saya bilang sudah jam sekian gerimis Pak. Kenapa Bapak nggak dari tadi saja tutup? Di Ring Road Selatan di tahun itu masih sepi, tidak seperti hari ini kota Yogyakarta yang macet. Sepi sekali, sudah menjelang fajar itu, sudah jam 2-an lewat. Saya tanya, kenapa enggak pulang saja? Toh sudah hujan, siapa yang mau beli? Karena saya bertanya itu pakai bahasa Indonesia, maka orang tadi itu bertanya kepada saya, kan saya jalan-jalan nggak pakai baju begini dan nggak pakai peci, saya pakai kaos malam itu sudah, cuman bawahnya masih sarungan. Saya ditanya, Mase tiang pundi gitu. Saya bilang saya dari Jakarta gitu loh. Loh, Mas ini orang Jakarta? Iya, saya bilang. Loh, ngapain di Jogja? Ya saya bilang aja ada keperluan, nanti jam 5 saya udah di bandara mau balik ke Jakarta. Apa kata orang tadi? Saya ini nggak pulang karena saya percaya bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Saya ini jualan, kata dia, kan dari sore. Tadi dari jam 11 malam sampai jam 2 itu nggak ada yang beli. Orang Jogja, ya, orang Jogja itu nggak ada yang beli. Tiba-tiba saya juga nggak pernah kepikiran ketika berangkat ke Jogja mau ngaji, bahwa nanti habis pengajian saya mau makan apa ini? Mie. Tapi begitu yang namanya apa itu? Rezeki. Rezeki itu Allah atur, Allah buat sistemnya. Kadang-kadang min haitsu la yahtasib. Tidak diduga kata dia. Lah itu namanya rezeki, Mas. Rezeki itu nggak ada yang nganter, kita harus berusaha. Soal ada yang beli atau tidak ada yang beli kata orang tadi. Saya dari dulu, dari muda, jualan mie di sini, di Jogja ini, selalu berangkat habis asar, dan saya tidak akan pulang ke rumah kecuali sudah jam 3 malam. Mau ramai, mau sepi, saya selalu istiqomah pulang jam berapa itu? Jam 3. Dan ternyata Allah kasih rezeki satu lagi buat saya. Seandainya saya pulang semalam, kan satu mangkok ini tidak apa ini? Tidak laku. Itu namanya rezeki itu sudah ada yang menjamin. Sudah ada yang menjamin, tetapi di satu sisi ini, kita ini kan untuk mendapatkan rezeki itu, Allah meminta sesuatu dari kita. Nah, ini kadang-kadang, kalau kita baca ayat Al-Quran, hadis Nabi, ajaran Islam secara utuh, kita kadang-kadang akan mendapatkan bahwa dalam banyak ayat Quran, Allah itu membuat sistem. Kata Allah, manusia, kamu kerjakan ini, maka nanti akan saya berikan ini. Kamu kerjakan ini, maka akan saya berikan ini. Ini janji dari Allah. Ini nggak usah transaksi sama manusia ini. Janji sepihak Allah ini. Dan Allah itu kan kita baca setiap doa habis azan, Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah itu bukan kayak manusia yang suka ingkar janji. Kalau manusia itu suka ingkar janji. Saya sebagai guru kadang-kadang ingkar janji sama murid saya. Ustadz nanti datang ya ceramah maulid. Nah, tiba-tiba saya tidak datang. Pejabat suka ingkar janji sama rakyatnya. Wakil rakyat ya suka lupa sama rakyat yang diwakilinya. Itu manusia. Tapi Allah kalau berjanji, Allah itu la yukhliful mi'ad. Nah, Allah ini banyak meletakkan janji ini. Tetapi sebelum janji ini terwujud, ada kondisi dan prakondisi yang harus diikuti manusia. Kalau manusia ikut dengan ini, maka Allah sudah apa ini? Jamin. Lihat, contohnya apa? Kita masih bicara rezeki. Misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala di surah Az-Zariyat itu berfirman, kata Allah, firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini semua santri hafal nih ayat yang depan ini. Nah, belakangnya kadang-kadang nggak dihafal, nggak diterusin, ya. Karena pidatonya cuma sebatas itu. Saya tidak menciptakan, kami tidak menciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk apa ini? Beribadah. Jadi tujuan utama diciptakannya manusia itu untuk apa? Ibadah. Ayat selanjutnya tuh Allah ngomong apa? Ini yang penting. Ma uridu minhum. Saya itu tidak menginginkan minhum dari hamba-hamba saya, mau al-jin wal insi.
Nah, al-insu itu menjadi lambang makhluk yang kelihatan, insan. Jin itu sesuatu yang nggak kelihatan. Jadi jin itu maknanya banyak. Ya, jin itu, setan itu ada sayatinul insi, ada sayatinul jinni. Ada orang tapi kelakuannya kayak setan. Ya, kelihatan dia punya tangan, ada rambutnya, kadang-kadang ya kan pakai sarung, tapi kelakuannya kayak apa itu? Setan. Nah, karena jin itu dalam bahasa Arab itu sebenarnya artinya itu sesuatu yang wujudnya nggak kelihatan. Makanya bayi di dalam rahim itu bahasa Arabnya namanya janin. Karena dia nggak kelihatan tuh, laki apa perempuan, ganteng apa cantik, ya putih, kuning, hijau, merah, nggak jelas sih apa kulitnya, kan begitu maknanya. Maka yang tidak kelihatan itu namanya apa itu? Janin. Orang gila itu dalam bahasa Arab namanya apa? Majnun. Karena orang gila tuh nggak jelas sikapnya. Coba kita lihat orang gila tuh, kadang-kadang nangis. Tanya, kamu nangis kenapa? Nggak dijawab, ketawa mendadak gitu lah. Ini namanya orang yang nggak jelas sikapnya. Dia menangis belum tentu karena sedih, dan dia tertawa itu orang gila belum tentu karena apa itu? Bahagia. Maka orang yang nggak jelas itu dalam bahasa Arab disebut apa itu? Junun. Oh, majnun, junun. Kalau bayi yang di rahim ibu namanya janin. Nah, di sini kata Allah semua makhluk, baik makhluk halus, makhluk kasar, tidak saya ciptakan kata Allah kecuali untuk beribadah kepada saya. Ini tujuannya. Janji Allah apa? Ma uridu minhum min rizqin. Saya nggak minta rezeki kok dari manusia. Kalau saya kan pasti minta. Saya pasti minta. Saya ngajar pasti minta amplop. Kiai akhir zaman, ya kan? Ikhlasnya itu di kitab gitu. Saya datang ngajar, kalau boleh jujur, pasti ada kepentingan duniawinya. Ada mungkin nggak minta uang, tapi dia berharap dapat popularitas. Dia menikmati betul, ya menikmati betul yang namanya kekuasaan apa ini sebagai guru. Masya Allah, kalau sudah disebut guru, hadratus syekh, buya, senang betul. Dia nikmati itu, tunjuk-tunjuk orang, tangannya dicium misalnya. Itu kan kenikmatan. Itu kan tujuan saya untuk ngajar. Sementara Allah nggak ada urusan kata Allah. Saya ciptakan manusia, kasih bumi dengan isinya, kasih udara gratis, kasih apa saja. Ma uridu minhum min rizqin, wa ma uridu ayyutaimun. Enggak, saya nggak minta apa-apa, nggak minta kalian kasih makan saya kata Allah. Saya ciptakan semuanya, kalian nggak perlu bayar, nggak perlu mikir apa-apa. Yang penting ibadah. Jangan berkata, oh kalau saya nggak ibadah, kalau saya nggak zakat nanti Allah miskin. Kalau saya nggak sholat nanti Allah nggak aziz. Nggak ada itu. Kenapa? Innallaha huwar razzaq. Kata Allah, kalau kalian betul-betul liya'budun, jadi hamba saya, maka innallaha huwar razzaq. Lihat nih, innallaha huwar razzaq. Allah ngasih apa itu? Rezeki. Kapan Allah kasih rezeki? Ya kalau ya'budun dulu. Kalau kita menjadi hamba, hamba itu nggak merasa punya apa-apa, apa yang ada di tangan kita, apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada dalam kekuasaan kita, itu sebetulnya milik siapa itu? Allah. Jadi ketika saya sholat subuh tadi pagi, saya sholat Jumat tadi siang, saya berzikir tadi, saya tidak perlu berbangga ke depan manusia. Karena yang membuat saya mampu bangun sholat subuh itu Allah. Yang bangunkan saya Allah, yang kasih tangan saya Allah, yang kasih mata saya Allah, yang kasih udara subuh tadi Allah, yang mengizinkan azan itu terdengar adalah Allah. Kalau kita sudah menjadi hambanya, mesti Allah akan memberikan apa ini? Rezeki. Ini ayat Qur'annya sebetulnya banyak sekali. Allah mungkin yang santri hafal semua itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau satu penduduk negeri itu amanu, beriman kepada Allah, ya, amanu wattaqau. Kemudian pakai apa itu? Takwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama. Pasti akan Allah berikan apa ini? Berkah dari langit. Nah, ini kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita ini ijtihaduka fima duminalaka. Kita ini sering mati-matian cari rezeki, padahal rezeki itu dijamin sama siapa itu? Allah. Rezeki itu nggak pasti kaya. Rezeki itu ada namanya kesabaran.
Rezeki itu ada namanya kesehatan. Kita hari ini sehat, itu rezeki. Walaupun tidak punya uang, alhamdulillah sehat. Coba punya uang tapi sakit, kan habis uangnya. Alhamdulillah saya punya kesabaran. Diuji sama Allah. Dikasih misalnya kebutuhan, rumahnya kena banjir, motornya hilang, uang habis, tapi ternyata saya punya apa ini? Kesabaran. Berapa banyak orang yang rezekinya banyak, uangnya banyak, tidak bisa tidur. Kita kadang-kadang hutangnya banyak, ada janda lewat masih digodain untuk kebangetan itu orang. Tapi itu menunjukkan kalau dia masih apa itu? Dia itu namanya rezeki. Ada orang kasih rezeki itu happy. Dia nggak mudah apa itu patah. Dia nggak mudah, itu rezeki dari Allah. Nah, rezeki ini Allah sudah apa ini? Jamin. Tapi sebaliknya tadi itu, watak siruka. Kita sering malas-malasan tuh. Fima tuliba minka, atas apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah minta apa? Liya'budun. Kita ini ibadahnya kayak apa? Lihat. Ayat yang lain misalnya, kita contohin ayatnya dulu. Wa'mur ahlaka bis-shalat. Ya, setelah tadi itu, kalau sudah amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, Masya Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalat. Ajarkan, ajak keluargamu bis-shalat. Untuk apa ini? Salat. Terus wastobir. Apa wastobir itu? Bukan sabar wastobir itu. Dulu kalau ngaji sorof, itu guru-guru sorof tuh selalu bilang itu, ziyadatul mabna itu tadulu ala ziyadatil makna. Jadi kalau mabna, binaul kalimat, itu ada tambahan hurufnya. Kan dulu belajar itu di kelas 2, ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid, nanti ada rubai, ada humasi. Pokoknya setiap tambahan apapun dalam tasrif itu pasti ada tambahan apa itu? Makna. Kalau wasbir itu sabar. Tapi kalau wastobir itu bukan sabar saja, disabar-sabarkan. Lihat nih. Jadi ini penting nih. Wastobir alaiha. Dan sabar-sabarkan alaiha supaya keluarga itu mau sholat. Jangan kamu nanti nauzubillah nih punya istri tidak sholat, langsung dicerai. Oh, kelihatannya benar, kelihatannya doang. Saya pernah itu di pengadilan itu, dulu waktu saya sering dijadikan saksi ahli, itu ada suami cerai sama istrinya. Suaminya itu mungkin baru kenal agama, semangat banget. Istrinya belum kenal agama. Ya, jadi kata orang sekarang tuh hijrah. Apa fenomena hijrah. Yang satu nih hijrah, yang satu ndak hijrah. Pasangannya belum hijrah. Yang satu nih sholat mulu, yang satu nih mungkin masih suka dangdutan, misalnya gitu ya. Nah, maka dicerai karena tidak mau sholat. Nah, gitu. Jadi kata hakimnya ditanya, kenapa ini istrinya diceraikan? Dia jawab, ya karena tidak mau sholat. Nah, saya ditanya sebagai saksi ahli agama, betul nggak? Saya bilang nggak betul. Karena Quran bilang wa'mur ahlaka bis-sholati wastobir. Kalau dia pasangan saya tidak mau hari ini, saya harus tetap ajak mungkin besok. Mungkin besok nggak mau, lusa, minggu depan, tanpa ada batasan. Wastobir. Sabar-sabarkan. Itu diminta sama Allah. Jadi kita ini suruh ibadah dan kita suruh menyabar-nyabarkan. Bukan sekedar sabar. Menyabar-nyabarkan diri dalam ibadah. Nanti lanas aluka rizqan. Kami nggak minta upahan atas itu. Nahnu narzukuka. Berarti kalau sudah ya'muru bis salat wa yastabir alaiha, nanti Allah turunkan apa itu? Rezeki. Nah, ini penting nih, ya. Nah, kita kadang-kadang ya luar biasa cari rezekinya, tapi lupa membangun hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kayak begini nih, kata Ibnu Athaillah, orang yang kayak begini-gini, yang selalu menggebu-gebu mencari rezeki, tetapi lalai dalam menjaga hubungan dan keyakinannya kepada Allah. Itu tandanya dalilun alantimas, matinya, padamnya mata hati. Nih, kita kadang-kadang kalau jalan sama orang kaya itu kan tenang. Tenang, misalnya Fadil jalan sama Malik. Begitu ditanya, kita mau kemana? Ziarah Wali Songo. Fadil nanya sama Malik, bawa duit nggak? Tenang.
Ini ATM di bank A saldonya masih 100 juta. Yang satu lagi kata Malik, ini ATM yang satu masih 200 juta. Ini uang cash, dibuka tasnya Malik itu depan Fadil. Ini dia kalau enggak percaya ada uang cash 20 juta. Fadil kira-kira jalan ziarah Wali Songo tenang enggak? Tenang. Tapi kalau dibalik, Malik dia bilang, "Dia, ayo kita ziarah Wali Songo." Kata Fadil, "Naik apa kita?" Dijawab Malik, "Naik solawat." Hah? Naik solawat katanya. Lah iya, lah ente nggak punya duit kagak, tapi kita tawakal Allah. Mungkin Fadil nggak jadi ikut itu. Kenapa? Karena muqawwamatus safar nggak ada, sarana dan prasarana safar nggak ada. Kita kalau dengar diajak orang kaya tenang. Kita kalau diundang sama orang kaya tenang. Ente nggak datang kawinan itu, udah mulai acaranya tenang. Orang kaya motong sapi 20. Artinya apa? Kita nggak takut kekurangan rendang sama semur. Tapi kalau Anda diundang sama orang yang pas-pasan, tahu kemarin besanan nikahin anaknya, motong kambing cuma 2. Yang diundang sekampung. Begitu datang jam 11, nggak bakalan dapat. Kenapa? Kambingnya cuma 2. Itu logika kita sama manusia. Tapi kalau dibalik sama Allah, kita jadi nggak percaya itu. Padahal kata Allah, kalau kamu Fadil menjalankan ini, nahnu narzukuka. Kalau kamu menjalankan ini, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau ini yang dikerjakan, ini luar biasa. Hadirin sekalian, ini supaya lebih enak dicerna. Saya pernah nonton sepak bola itu, Juventus lawan Real Madrid. Ya, ini saya sering mengutip perlombaan sepak bola supaya Anda sekalian ini jangan suudzon kalau saya lihat sepak bola. Kadang-kadang kan santri itu ngelihat ustadznya jam 2 malam sedang ngelihat Liga Champion. Terus kata santrinya, "Wah, ustadz bukannya tahajud tapi nonton bola." Ini santri yang kurang piknik juga ini, ya. Orang tuh jangan cepat-cepat berburuk apa itu sangka. Karena kadang-kadang sekarang ini di abad sekarang ini ada tontonan itu mengandung tuntunan. Ada tontonan tapi mengandung apa ini? Tuntunan. Saya sering dapat itu. Kadang sinetron, kadang film, kadang juga sepak bola. Ini yang saya ceritakan, ini pertandingan Real Madrid lawan Juventus. Itu kalau nggak salah bulan April. Ya, bulan April. Saya dalam perjalanan dari Pati mau ke Semarang. Jadi sebetulnya nggak niat nonton bola itu. Saya habis acara di Pati, kemudian berangkat ke Bandara Ahmad Yani di Semarang. Mobilnya kebetulan enak yang jemput itu, ya. Mobil merek terkenal, ya, kursinya lebar. Kemudian ya tentu pulsanya juga banyak, yang namanya orang kaya. Dia nawarin sama saya, "Gus, suka bola nggak?" "Loh, boleh silahkan," gitu. Nah, kemudian dia nyalakan YouTube itu, tapi dimasukkan ke televisi di TV itu, jadi di mobil itu, jadi besar sekali. Real Madrid lawan Juventus. Ya, ini agar para jamaah tahu, saya ini fansnya Real Madrid. Tapi Anda ndak kualat lah, kalaupun ngaji hikam tidak membela Real Madrid, bela Barcelona, ya Anda nggak kualat lah sama saya, ya. Saya juga ndak bacakan Fatihah kok kalau Real Madrid ketiga tuit-puit itu, enggak lah. Cuma saya entah mengapa dari dulu tuh suka Real Madrid. Kalau Real Madrid kalah juga sedih juga. Jadi Anda kalau nanti Real Madrid kalah, janganlah terlalu menunjukkan kegembiraan depan saya, ya. Takut ngaji hikamnya kurang berkah. Enggak, ini bercanda saja, ini bercanda saja. Nah, karena nonton saya sebetulnya enggak juga kepengen nonton. Kenapa? Karena waktu itu perempat final Liga Champion. Waktu leg yang pertama di Turin, ya, di kandangnya Juventus, itu Real Madrid menang, nggak tanggung-tanggung 3-0. Jadi kan kalau perempat final itu mainnya 2 kali, main di tempatnya sendiri, nanti main di tempat musuhnya. Waktu undian itu permainan pertama awal April mungkin, saya nggak ingat lah kesudah. Itu saya nonton juga, tapi di rumah. Itu Real Madrid menang lawan Juventus. Lombanya di kandangnya Juventus di Turin di Italia, menang 3-0. Hari ini mainnya di Bernabeu,
di kandangnya Real Madrid. Real Madrid itu kalaupun kalah 2-0, dia tetap apa ini? Menang. Jadi yang menggebu-gebu itu Juventus. Real Madridnya tenang saja itu. Nah, ini saya mau kasih istimbat kesimpulan dari cerita ini. Buffon itu nggak ngaji hikam. Yang kipernya Juventus, kiper ternama Italia itu, kalau dia ngaji hikam, mungkin sejarah permainan itu akan berbeda. Begitu main, Real Madrid tuh entah mengapa, karena mungkin merasa sudah punya saldo 3 gol, mainnya itu nggak menggigit itu. Apa yang terjadi? Di babak pertama, Mario Mandzukic itu penyerangnya Juventus, itu bisa ngebobol gawangnya Navas itu 2 kali. Jadi waktu babak pertama selesai, itu Juventus sudah menang 2-0. Tetapi saya masih tenang itu. Karena agregatnya kan masih 3 berapa ini? 3-2 gitu loh. Tenang gitu. Tenang. Kalau nggak salah 16 menit babak kedua main, itu masukkan lagi itu. Saya lupa yang masukkan penyerang Juventus 1 lagi, kedudukannya jadi berapa itu? Jadi 3-0. Berarti sekarang sudah berapa ini? 3-3 nih. Nah, 3-3 ini, Juventusnya ada di atas apa ini? Di atas angin. Karena dia mengejar dan yang dikejar itu terkejar. Orang tuh kalau masih dikejar, itu enak. Kalau musuhnya masih jauh tuh. Ya, begitu masukin 1, mungkin kata Real Madrid nih, kata Real Madrid, kan masih 3-1. Masukin 2, masih 3-2. Begitu masukin 3, sudah berapa ini? 3-3. Soal strategi jangan tanya saya. Tanya sama pengamat sepak bola. Saya hanya mengamati ini dari aspek hikamnya. Kata Ibnu Athaillah, berapa banyak orang yang bersungguh-sungguh terhadap sesuatu yang dijamin oleh Allah, tapi melupakan dan bermalas-malasan terhadap kewajiban yang diminta Allah kepada orang tadi. Apa yang terjadi pada permainan Juventus lawan Real Madrid ini? Hasil akhir itu kan rezeki. Siapa yang masuk final Liga Champion, itu kan sama dengan kita cari rezeki. Sudah dijamin sama siapa itu? Allah. Tapi seperti saya katakan tadi, untuk mendapatkan rezekinya, Allah itu memberikan kondisi tertentu. Yang tadi itu, wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Ibadah dulu, nanti Allah itu ar-Razzaq. Man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun. Siapa orang nih? Man, itu nakiroh itu. Beramal soleh dan dia beriman. Min zakarin au unsa. Mau laki kek, mau perempuan, asal dia beramal soleh dan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu. Akan Allah berikan kepada orang tadi, man tadi, hayatan thayyibah, kehidupan yang apa ini? Yang baik. Syaratnya amila sholihan, kemudian beriman tunduk pada Allah. Lihat nih, Juventus itu kan sudah dapat rezeki dari Allah itu. Apa rezekinya? 3 gol. Lihat nih. Dia mampu memasukkan 3 gol ke gawang Real Madrid di kandangnya Real Madrid, sebagaimana 2 minggu yang lalu Real Madrid mampu memasukkan 3 gol ke gawang Juventus di Turin. Lihat nih. Biasanya kalau sudah kalah di kandang sendiri, kemudian harus bermain di kandang lawan, maka biasanya mentalnya sudah apa ini? Sudah jatuh ini. Sama toh kayak Liga Darul Rahman, ya kan? Tahu-tahu kesebelasan Darul Rahman 1 main di Jagakarsa melawan Darul Rahman 2. Tiba-tiba kalah kita. Darul Rahman 1 main bola, kalah sama Darul Rahman 2 di Liang itu, mainnya di Jagakarsa. Kita kalah 5-0. Minggu depan kita berangkat ke Liang. Berangkatnya semangat nggak kira-kira? Nggak semangat. Kenapa? Ya Allah, di kandang sendiri kalah. Kalahnya 5.
Apalagi nanti mainnya di kandang lawan. Harus cari gol lebih dari apa ini? 5. Itu yang terjadi. Juventus datang ke kandangnya Madrid, harus membalaskan gol untuk menang lebih dari berapa ini? 3. Mainnya di kandangnya Real Madrid. Nah, tetapi apa yang terjadi? Begitu Allah kasih ini, ya 3-3, di menit terakhir itu saya lupa, kalau nggak salah Medi Benetia itu pemain Juventus itu menjatuhkan si Lukas siapa saya lupa namanya ya, pokoknya kejadian itu sudah 2 tahun yang lalu. Si Lukas ini, Lukas Vasquez, Lukas Vasquez itu penyerang Madrid dijatuhin. Maka penjaga di kotak penalti, penjaga gawang Juventus nih Buffon marah-marah, ngamuk-ngamuk, bukan sekedar protes tuh, sampai kena kartu apa ini? Merah. Lihat nih, kena kartu merah dia, diusir dari lapangan ini. Si Buffon itu, akhirnya Cristiano Ronaldo menembakkan itu menjadi apa ini? Tukar pemain, masuk ke gawangnya Juventus, kedudukannya menjadi 3-1. Madrid pesta pora, Cristiano Ronaldo buka baju karena secara agregat mereka menang 4-3. Apa yang ingin saya katakan? Buffon tuh nggak baca hikam. Kalau dia baca hikam, kan dia sudah mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Dia sudah jaga gawang Juventus dari penyerang-penyerang hebat Real Madrid, dari back yang suka lari itu Marcelo itu yang di tengah itu kan bukan penyerang, tapi larinya itu cepat sekali. Itu bisa dia patahkan kok sama Buffon. Sekarang dia menghadapi penalti di menit terakhir. Dia tidak pede nih. Dia merasa kalau penalti ini pasti apa ini? Masuk dan dia kalah. Dia lupa bahwa dia datang ke Bernabeu pun mentalnya sudah mental kalah. Tapi Allah kasih rezeki berapa gol itu? 3 gol. Kita itu sering jadi manusia begitu. Sudah Allah kasih tetapi masih saja protes. Kita nih kalau alhamdulillah ada tapinya. Ada tapinya. Ada siapa ada tapinya. Ya, saya panggil satu-satu ya. Saya tanya, "Pak Haji, gimana Pak Haji tokonya di zaman Covid?" Ya alhamdulillah sih. Sehari ya masih ada sih, tapi ada tapinya nih. Ya, ada tapinya. Saya tanya sama kamu, gimana nilai ujianmu? Nanti kalau yang lulus-lulus itu saya tanya, "Kamu berapa?" "Ya lulus sih Ustadz, tapi makbul." Saya bilang, alhamdulillah tuh enggak pakai tapi. Kenapa? Kalau kamu enggak pakai hamdalah, mungkin rosib. Kan begitu. Nah, kita ini kadang-kadang tidak, ya itu yang tidak diinginkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jangan orang itu menyibukkan diri dengan apa yang sudah ditentukan dan ada takdirnya, tapi melupakan apa yang Allah minta kepadanya. Buffon tadi. Allah minta apa sama Buffon? Allah minta sama Buffon, Buffon, ini bukan berarti terus kamu pikir, oh ini Ustadz ngaji ala apa ini? Supaya dekat saja, karena kita dulu di pesantren, kan diajarin sama Pak Kiai. Kalau ngajar itu supaya cepat paham, pakai yang namanya wasailul idhah. Masih ingat kan? Yang santri Darur Rahman nih, kata Pak Kiai, nggak boleh mufrodat diterjemahkan tuh nggak boleh. Kalau saya ngajar insa 2 1 kitabun, kan disuruh bawa apa? Kitab. Saya ngajar mutolaah misalnya, iya kan? Saya ngajar mutolaah misalnya ada binatang, misalnya al-asadu wal fa'ru. Kan saya bawa boneka asad. Saya juga bawa boneka apa itu? Fa'run. Saya gambar kayak dalang, ini namanya wasailul idhah. Sama dengan saya cerita bola tadi itu. Kamu jangan bilang tadi ngaji hikam, enggak. Tadi analisa pertandingan Juventus lawan apa ini? Ya, maksudnya dianalisa dari aspek ngaji apa ini? Hikam. Jadi saya harap nanti alumni Darur Rahman juga bisa gitu, ya. Ngaji hikam, hikamnya dibawa ke lapangan bola, ya. Ngajinya tetap hikam, ayatnya tetap Quran, hadisnya dari Nabi, tapi dibawa ke Liga Champion. Kita katakan itu seharusnya manusia yang beriman, berislam dan berihsan kepada Allah. Apa kata Allah? Harusnya Buffon ini kan sudah dapat dari Allah 3 apa ini? 3 gol Juventusnya. Yang 3 gol itu tidak pernah dia bayangkan. Harusnya kayak syair Imam Syafi'i ini. Ini ada syairnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Syairnya Imam Syafi'i itu indah sekali kalau kita baca. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sahirat namat
a'yunun saya lupa sebentar. Syairnya Imam Syafi'i bunyinya namat uyunun wasahirat a'yunun fi umurin takunu awla takunu, ya. Namat uyunun wasahirat a'yunun fi umurin takunu au la takunu. Kemudian inna robban kafaka bil amsi makana sayakfika fi ghadin ma yakunu. Ini terjadi nih setiap malam ini. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, namat uyunun, kalau malam itu ada mata yang tidur. Namat uyunun. Kalau kita lihat di dalam kehidupan keseharian kita, itu kalau malam ada yang ainunnya namat uyunun. Tapi ada yang wasahirat a'yunun. Sahir itu nggak bisa tidur, ya, banyak pikiran, ya. Ada orang yang malam itu bisa tidur dengan tenang, ada orang yang malam itu nggak bisa tidur. Kenapa kok nggak bisa tidur nih? Fi umurin, dia mikirin banyak perkara. Takunu, besok jadi milik dia. Aula takunu, atau bukan jadi milik apa ini? Milik dia. Kayak kita ini kan kadang-kadang kalau malam ujian itu nggak bisa tidur itu. Besok bisa apa nggak bisa? Orang besok mau wawancara kerja misalnya, kedengeran besok kamu dipanggil sama HRD satu perusahaan, mau diwawancarai terkait dengan penerimaan kerja. Maka malamnya itu sudah nggak bisa apa ini, tidur. Atau ada orang ngelamar tanpa mukodimah nih, ya. Jadi dia mau maju nekat ngelamar anaknya orang. Besok nih ada perempuan cantik nih, udahlah. Ya, didekati nggak bisa, ya kan, dikasih kode-kode yang nggak nyamber, ya kan, dikirimin bunga juga nggak paham, nekat saja. Besok pokoknya saya langsung datangi rumahnya, saya lamar. Malam itu tentu dia nggak bisa apa ini, tidur. Fi umurin takun, besok nih lamaran saya diterima, aula takunu atau tidak diterima. Maaf, itu ada yang ketinggalan itu syairnya itu. Fadro ilhamma, kata Imam Syafi'i. Fadro ilhamma, lepaskanlah alham. Kegalauan, kata orang sekarang kan banyak tuh anak muda galau malam-malam tidak bisa apa ini tidur. Anggota DPR kalau pemilihan umum itu kan, besok suara saya banyak atau tidak banyak, presiden besok menang atau tidak menang, ya, besok saya buka pasar laku apa enggak, saya bawa taksi ada penumpang atau enggak, itu namanya saya galau. Kata Imam Syafi'i, fadro ilhamma mastatokta, kamu harus tepis kegalauan itu mastatokta semampumu. Semampumu harus kamu apakan itu? Kamu lepaskan diri dari kegalauan yang berlebihan. Kamu kalau sudah mengatakan saya sudah berusaha, santri misalnya, saya sudah belajar, saya sudah menghafal, saya sudah memahami, saya sudah bayar uang sekolah, saya sudah bayar uang ujian, saya sudah menyiapkan ballpoint yang bagus, saya sudah bawa misalnya penghapus tip X, ada penggaris, saya sudah minum jamu, saya sudah berdoa, ibu saya sudah puasa. Maka malamnya jangan sampai nggak bisa apa ini, tidur. Fadro ilhamma, sudah lepaskanlah alham mastatokta semampumu, anin nafsi dari dalam jiwamu. Jangan lagi memikirkan seperti itu sampai tidak bisa tidur. Kenapa? Fahimlanu kalhumuma. Kalau kamu setiap hari himlun, mau membawa, memikirkan alhumuma, kegalauanmu dalam hidup, junun, kamu bisa jadi apa ini? Orang gila. Kita kan sering tuh mikir itu. Besok makan apa? Besok kerja apa? Nanti kalau saya nikah, duitnya dari mana? Belum nikah, sudah mikirin kalau punya anak, pempesnya gimana? Susunya gimana? Rumahnya. Mikir lagi, nanti anak saya gede-gede sekolah. Ini belum nikah, sudah mikir sekolahnya gimana, kuliahnya kayak apa? Kalau nanti dilamar orang, saya harus punya uang untuk menikahkannya. Nanti punya cucu, wah dipikirin. Itu bisa jadi apa itu? Junun. Kata Imam Syafi'i, inna robban, karena sesungguhnya Allah kafaka, yang mencukupimu,
bil amsi kemarin. Kita coba ingat-ingatlah. Kita ini kadang-kadang sudah pernah diuji oleh Allah dengan begitu banyak ujian, dengan begitu banyak himpitan dalam hidup. Dan kita yakin di masa lalu Allah sudah menolong kita, mengeluarkan kita dari apa ini? Problem hidup. Kalau kemudian kita sekarang berhadapan dengan problem yang baru, kalau sekarang kemarin kita miskin tidak punya uang, ya, semua orang pasti pernah kok. Saya juga pernah kok. Uang saya habis, saya nggak punya uang, tapi ternyata saya bisa melanjutkan apa ini? Kehidupan ini dengan baik. Kemudian nanti saya nggak punya uang lagi. Saya harus yakin, kalau dulu saya nggak punya uang, Allah bisa kasih rezeki kepada saya dengan jalannya, saya harus yakin. Masa depan saya pun Allah pasti akan memberikan rezekinya kepada saya, karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena wama min dabbatin, semuanya dabbah yang yadubbu alal ardi, di bumi ini pasti alallahi rizquha. Inna rabban kafaka bil amsi makana. Masalahmu yang kemarin yang sudah diselesaikan oleh Allah, itu Tuhanmu sama sayakfika fi ghadin. Allah juga akan memberikan kecukupan kepadamu mayakunu, masalah apa-apa yang akan kamu hadapi. Nah, ini yang harus menjadi apa ini? Menjadi keyakinan kita, menjadi prinsip hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tahu betul dan kita selalu bersama dengan Allah. Bahwa rahmat Allah itu lebih besar dari masalah yang saya apakan itu, saya hadapi. Kalau kita mengikuti al-asbab, ya, maka kita sebab itu kan ada sebab, ada akibat. Kita harus tahu, kalau saya bawa taksi besok pagi, saya dapat rezeki apa enggak? Kalau saya mengandalkan taksi saja, kadang-kadang rezeki datang, apalagi saya mengandalkan Allah yang memiliki apa ini? Alam semesta itu. Nah, ini ya hadirin sekalian yang harus kita jadikan apa ini? Keyakinan. Taat sama Allah, ikuti aturan Allah, nanti Allah akan memberikan jaminannya kepada kita. Nah, ini yang terakhir di pengajian sore hari ini. Saya ingin menukil satu kisah ini. Waliyun min awliyaillah ini, Imam Ibrahim bin Adham. Orang itu, biar nggak punya kehebatan apapun, tapi kalau ngikuti jalannya Allah, dia pasti dapat keberkahan kok dari Allah. Contohnya apa? Ada orang ini datang ke Imam Ibrahim bin Adham. Kata orang tadi, guru, saya itu nggak percaya sama berkah dari Allah. Hidup itu guru harus kaya, harus kuat, harus hebat. Kata orang tadi ini. Bagaimana saya mau hidup kalau saya nggak punya harta? Bagaimana saya mau kuat kalau saya tidak punya jabatan? Apa kata Imam Ibrahim bin Adham? Anakku, kalau kamu mau membuka mata kepalamu, ini nggak disuruh buka mata batin, nggak disuruh buka Quran, nggak disuruh buka hadis, cuma disuruh buka apa ini? Mata kepalanya. Kamu lihat dua ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah, kamu perhatikan keduanya, nanti kamu akan paham mana yang diberikan keberkahan oleh Allah, mana yang tidak diberikan keberkahan oleh Allah, bukan karena usahanya, bukan karena kehebatan makhluknya, tapi semata-mata karena yang satu ngikuti jalan Allah, yang satu tidak ikut jalan Allah. Maka saya contohkan binatang nih. Kalau contohkan orang, Ibrahim bin Adham, nanti saya dianggap kriminalisasi. Ada orang mengatakan saya menjelekkan orang. Ini Ibrahim bin Adham bilang, contohnya apa? Kamu lihat dua makhluk ciptaan Allah. Apa itu guru? Kata Imam Ibrahim bin Adham, lihat anjing sama kambing. Ini semua orang tahu, di kita juga ada binatang namanya kambing, ada binatang namanya anjing. Kata Ibrahim bin Adham, coba kamu perhatikan tuh dua binatang itu. Kalau melahirkan, itu banyakan anaknya anjing, apa banyakan anaknya kambing? Kata muridnya, ya banyakan anaknya anjing guru.
Anjing kalau lahiran itu anaknya bisa 6 kayak kucing itu, ya. Bisa 7, malah ada yang bilang sama saya bisa sampai 9. Kamu bisa bayangin tuh, ya. Satu ibu sekali punya anak itu bayinya 9. Untung kita manusia itu satu paling banyak 2. Kalau ibu kita punya 9 bayi, itu bapaknya pusing gimana beli pampasnya, gimana beli apanya, susunya langsung apa ini 9. Sementara kambing itu kalau apa? Kalau lahiran itu paling banyak 2. Saya udah tanya sama pakar kambing ini. Anaknya 1, kadang-kadang anaknya 2, paling banyak 3. Kalau ada kambing lahiran, anaknya langsung 9. Nah, kita sholat subuh sebelum waktunya itu tandanya mau kiamat itu. Kenapa? Karena tidak ada kambing anaknya langsung apa ini? Banyak. Kata Ibrahim bin Adham, coba kamu lihat. Kalau lahiran, itu banyakan anjing apa banyakan kambing? Dijawab sama muridnya tadi. Banyakan apa itu? Banyakan anjing. Sekarang kamu lihat dalam kehidupan keseharian kamu. Nengok kanan kiri itu. Banyakan anjing apa banyakan kambing kalau kita kumpulkan sedunia ini? Dijawab sama muridnya. Kayak Habib Umar bilang tadi. Banyakan kambing daripada anjing. Padahal lahirnya banyakan siapa itu? Anjing. Anjing lahir 9. Kambing kalau lahir cuma 2. Tapi kalau dikumpulkan sedunia, itu lebih banyak kambing daripada anjing. Itu namanya berkah, kata Ibrahim bin Adham. Nanti soal apanya belakangan tuh. Kalau kita mau tambahin, unik 2 binatang ini. Anjing itu lahirnya banyak. Dia tidak jadi objek pembunuhan. Kalau kambing, mohon maaf, bagi bulan Maulid ini, waduh, objek mati itu kambing, ya kan? Coba lihat, malam ini ada Maulid. Kalau Maulidnya bikin di masjid, pasti ada nasi kebuli kan? Nasi kebulinya rata-rata kebuli apa itu? Kambing. Nggak pernah saya dengar ada. Saya sering ditelepon sama panitia itu. Gus, nanti jangan makan di rumah ya. Makan di mana Pak? Nanti kita habis Maulid, ini kebuli spesial, kebuli kambing. Saya mulutan mesti begitu. Nggak pernah itu ada masjid bilang, Ustadz nanti jangan makan di rumah. Emang kenapa? Masjid kami bikin kebuli spesial. Kebuli apa? Kebuli anjing. Saya tabok itu panitianya. Kenapa? Ya, karena kamu bisa bayangin itu. Kan tidak pernah ada. Ya, tidak pernah ada nasi kebuli dari apa itu? Anjing. Coba kamu berdiri keluar dari pondok nih. Ya, jalan nih di Jalan Kahfi nih. Sampai Cilandak. Banyak tukang sate. Banyak tukang sate. Nanti habis ngaji nih Malik berikan sate supaya tahu lah kalau kambing itu suka mati gitu. Kambing itu, coba kamu lihat keluar dari pesantren nih, ya lurus saja. Kalau belok ke kiri, itu di ujung depan tuh ada tukang sate. Mesti satenya sate apa itu? Kambing. Ya, ke sampingnya lagi sebelah kiri itu juga ada tukang sate. Kambing lagi terus sampai ke Cilandak itu kambing. Ada yang berani nggak? Kau berani coba kamu nanti ya habis ngaji hikam, asal ada pengaji, ada satu langsung kan, Pak Haji, ini sate apa Pak Haji? Ya, sate kambing lah, bukan anjing Pak Haji. Ya, nggak ada orang jualan sate anjing. Berarti musuhnya kambing siapa? Tukang sate. Tiap ada orang mau usaha sate, kata kambing, mati lagi gua. Kan begitu ya? Ada maulid, kambing mati. Ada akekah, kambing mati. Ada orang kawinan, kambing mati. Ada orang selamatan, kambing mati. Mati terus kambing. Iya kan? Nggak, anjing nggak mati itu. Di pasar contohnya. Ayo sekarang ya keluar di pasar sekitar pesantren kita di Jagakarsa ini. Setiap ada pasar tanya deh, Pak, yang jualan daging kambing mana? Ditunjukin pasti itu. Tuh di sana. Ya, kamu coba tanya aja di pasar Timbul sini, Pak, di sini yang jual daging anjing mana? Pasti dijawab sama security-nya. Lo nanya apa ngajak berantem? Kan gitu kan, kenapa? Nggak ada orang jual daging anjing. Berarti yang mati tiap hari siapa? Kambing. Lahirnya sedikit, dimakan orang sedunia tiap hari, tapi jumlahnya tetap apa itu? Banyak. Anjing nggak ada yang makan kecuali sedikit. Ya, lahirnya banyak, tapi secara hitungan sedunia lebih banyak apa ini? Kambing. Itu namanya keberkahan, kita lihat di situ. Ya, kalau mau ditambah-tambahin lagi, lebih hebat lagi. Ayo kamu bandingkan nih. Ya, ini sebelum sampai ke titik yang ingin saya sampaikan, coba kita bandingkan lagi misalnya. Hebatan mana anjing sama kambing? Dari banyak sisi, mesti hebatan anjing. Ayo satu. Anjing itu ada yang masuk surga. Namanya Genesio. Anjingnya Ashabul Kahfi. Itu anjing tuh.
nggak pernah ngaji hikam, ya kan? Nggak belajar tafsir, nggak pernah wudhu, nggak pernah zakat. Tapi masuk ke dalam apa ini? Padahal dia apa itu? Anjing itu. Kenapa? Ngikutin Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfinya tidur 300 tahun, anjingnya jaga di depan apa itu guanya. Nanti bagian dari rahmat Allah kepada anjing tadi, orang Ashabul Kahfinya Allah jadikan bukti kekuasaan Allah mampu membangkitkan manusia walaupun sudah mati tidur hilang, anjingnya ikut bangun, nanti anjing itu bersama-sama masuk surga. Jadi kamu, ya nih yang di depan saya ini yang ikut ngaji hikam ini, kalau di depan pondok ada anjing jangan dilempar-lempar pakai batu. Ya, nanti anjing itu ngomong, lu jangan sembarangan. Gua ini keturunan anjing Ashabul Kahfi, kakek gua di sorga, kakek lu di mana? Kan begitu. Artinya apa? Dari aspek jalur keturunan, anjing boleh bangga nggak? Boleh. Dia mungkin ada keturunan Ashabul Kahfi. Sementara bandot keturunan siapa? Kan begitu dong. Itu satu dari aspek apa? Nasabnya itu. Anjing hebat kok. Dari aspek ilmunya, kamu bisa bayangin. Ilmunya anjing itu bermanfaat. Ilmunya anjing itu bisa menjadi bukti. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatnya. Ayat pasti anak Darrohman semua hafal. Karena ijazah Darrohman itu kanan kirinya dibingkai dengan firman Allah tuh atas bawahnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang itu akan diangkat derajatnya sama Allah. Kalau bukan karena imannya, karena apanya itu? Ilmunya. Itu Allah buktikan apa? Di antaranya anjing itu. Ilmunya anjing itu bermanfaat loh. Bisa menjadi pembeda mana yang halal dan mana yang haram. Ketiga yas'alunaka di surah Al-Maidah itu, kalau baca tafsirannya, yas'alunaka madza uhilla. Yang halal itu apa saja sih ya Allah? Nanya sama Nabi Muhammad. Nabi qul, ya, uhilla lakumut thayyibat. Yang halal itu kata Allah yang baik-baik. Wa ma'alamtum minal jawarihi mukallibin. Lihat, ada kalbun, ada mukallibun. Beda, ya. Mukallib itu kata ulama itu kalbun muta'allim atau mu'allam, anjing yang diajarin. Jadi anjing itu kalau sekolah, itu nama panggilannya ada panggilan khususnya itu mestinya. Ini sama sama kita kan. Kita kalau nggak ngaji kan nggak dipanggil ustadz. Tapi kalau bisa ngaji, oh dipanggil apa ini? Ustadz. Anjing itu ilmunya bermanfaat di mana? Kalau dia kita pakai sarana untuk membunuh binatang halal. Saya kan halal makan sapi. Tapi syaratnya sapinya harus diapakan itu? Disembelih. Disembelihnya itu harus pakai apa ini? Pisau, alat yang tajam. Ya, tapi nggak boleh berbahan dasar apa ini? Tulang. Jadi kamu kalau mau buat pisau, itu dari besi boleh, dari bambu boleh. Asal apa ini? Bambunya tajam. Kalau pakai motong ayam, halal. Kamu ambil golok, besinya bagus, potong sapi, halal. Tapi nggak boleh, sekalipun bisa membunuh dan keras, kamu pakai berbahan apa ini? Tulang. Gigi misalnya di giginya macan atau giginya apa misalnya, kamu asah gitu, tajam, kalau pakai bunuh, haram itu. Anehnya dan uniknya dalam agama, itu fungsi sembelihan bisa diganti dengan gigitan anjing pemburu. Anjing pemburu. Jadi kalau saya lihat kijang misalnya, ya bukan kijang Innova, ya ini kijang binatang itu, ya saya ke NTB lihat kijang gemuk muda, waduh enak banget nih kalau dibakar. Tapi saya mau kejar nggak mungkin, ya. Maka saya punya anjing apa ini? Anjing berburu. Nah, Anda harus tahu nih, anjing itu ada sekolahnya, ya. Kalau dia dapat ilmu, diajarin, pinter, ngerti, maka anjing tadi itu fungsinya bisa menggantikan fungsi pisau. Dia bisa menghalalkan sesuatu. Seandainya tidak ada pisau, kemudian saya harus terkam dia, misalnya karena nggak ada pisau, kijangnya saya cekek. Ya, atau saya bawa naik ke atas masjid, saya jorokin ke bawah, ya itu al-mutaraddiyah, haram dan soal. Atau saya cekek al-munhaniqah, itu juga haram hukumnya dalam surah Al-Maidah. Atau saya adu, namanya an-natihah, itu juga haram. Harusnya az-zabihah, diapakan itu? Disembelih. Kalau tidak bisa sembelih, pakai anjing tadi. Gimana caranya?
Saya sekolahin anjing nih, ada anjing sekolah nih, ya, dan uang pangkalnya lebih mahal dari uang pangkal masuk ke Darur Rahman, ya, uang bulanannya lebih mahal daripada santri Darur Rahman, ya, santri Darur Rahman 600.000, nyekolahin anjing nggak dapat segitu sebulan lagi kan begitu. Ini di Darur Rahman 600.000 itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tuh dapat hadis. Anjing nih sekolah. Begitu anjing sekolah, dia tahu tuh kalau diperintah saya. Ini kata guru anjing ya. Ya saya cuma dikasih tahu aja, bener apa enggaknya enggak. Saya disuruh bikin tanda begini nih. Mata saya begini, saya tunjuk matanya anjing, kemudian saya tunjuk sasarannya. Misalnya sasaran di sana. Begini, saya bilang sama anjing. Dia lihat, oh paham dia. Majikan saya, bos saya, kepengen saya nangkep apa ini? Nangkap kelinci yang di sana. Nangkap kijang yang di sana. Dia guguk tuh, guk guk guk. Itu bahasa Darrohmannya fahim tuh. Saya paham. Bos mau saya. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i sederhana aja itu. Saya tepuk paha belakangnya si anjing tuh sambil baca apa itu? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anjingnya apa ini? Lari, nerekam apa itu? Kijang. Lihat nih. Begitu diterkam dia teriak tuh dari jauh, guk guk, bos beres. Gitu, itu bahasanya. Saya kemudian apa ini? Datang ke sana. Untuk tahu halal dan tahu haram, saya lihat dulu binatangnya nih. Digigit sama anjingnya di lehernya misalnya, mati misalnya ini kijang. Kemudian sampai saya datang, ini utuh kijangnya. Saya kadang berpikir nih, ya anjing tuh kadang-kadang lebih jujur dari panitia maulid dan panitia kurban. Anjing itu, kalau saya datang, itu utuh, nggak ada yang dia sentuh. Itu tandanya anjing tadi, itu ngaji Riyadhus Shalihin babul amanah. Itu. Dia tahu bahwa dia disuruh membunuh kijang sebagai wakil dari saya, yang mestinya saya yang bunuh pakai apa ini? Pisau. Saya delegasikan itu kepada anjing untuk menggunakan giginya, dan binatang itu adalah amanah di pundak anjing untuk dijaga sampai saya ini datang. Maka dia jadi halal. Tapi kalau saya datang nih di sana, tahu-tahu paha belakangnya hilang. Nah ini kan sama santri Darur Rahman kadang-kadang. Ya, saya pernah kok lihat kambing itu digantung di belakang, kan banyak itu. Ya, kadang-kadang sampai 60-70 kambing dipotong itu dulu. Saya pernah lihat sekali dulu. Ya, loh, saya tanya itu sama ustadz yang jaga. Ini kok kambing kakinya 3 ya? Saya bilang, kalau kambing ini kakinya 3 kan sudah mati, sudah digantung itu, kaki depannya, kaki belakangnya, tapi paha depannya itu nggak ada 1. Saya bilang, Ustaz, ini betul ini, kambing ini cacat, nggak ada kakinya 1. Nggak sah untuk kurban. Enggak, semua kambing sehat. Loh, kenapa ini Bang? Dicari-cari ketemu di bawah beduk. Nah, itu tandanya manusia juga tidak apa ini, amanah. Panitia maulid juga kadang-kadang gitu, ya kan? Suruh jaga nasi kebuli nih. Ya, dia jaga, kamu jaga nasi kebuli ya. Untuk tamu, siap. Sambil jaga bawa sendok dia 1. Di kelas yang dia jaga mungkin ada 100 nampan satu kelas. Kalau diambil dari 1 nampan 1 sendok, kelihatan berkurang enggak? Enggak, diambilin itu sendok. Enak juga. Satu. Sudah makan 100 sendok. 100 sendok itu sama dengan 3 piring. Begitu maulid selesai, saya panggil panitia bagi nasi. Selesai dibagi nasinya, saya panggil, ayo kamu sekarang makan. Enggak usah Ustaz. Saya waktu itu udah bangga betul, Mar. Ini berarti santri Darur Rahman yang ngerti hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Tamu makan dulu, Ustaz. Saya belakangan. Saya udah bangga tuh. Terus temennya ngomong, ya dia kagak bakalan mau Gus diajak makan. Emang kenapa? Dia tadi jaga 100 nampan. Dari 100 nampan diambilin 1 sendok. Bayangin tuh, saya suruh jaga anggur. Di anggur itu ada 100 piring. Dari 1 piring dipotekin 1-1. Berarti 100 anggur. Kan sama dengan sekilo, paham? Nah, itu tandanya anjing tadi yang menjaga amanah punya apa itu? Punya ilmu. Ketika punya ilmu, derajatnya diangkat. Ilmunya bermanfaat buat kita. Ilmunya bandot ada yang bermanfaat. Hah? Ada bandot saya anak ata'allamu min bandot durusan, ya kan? Nggak ada. Tapi saya belajar dari anjing. Oh berarti kalau kita berilmu, belajar, ilmu kita bisa mengangkat apa ini? Derajat kita. Ternyata gigitan kita itu menjadi sebab dihalalkannya binatang. Seandainya tidak melalui gigitan anjing tadi, harus saya cekek, harus saya bunuh dengan cara yang tidak disembelih, maka binatang tadi menjadi apa ini? Haram. Lihat.
Berarti tadi nasabnya cakepan siapa? Anjing, Ashabul Kahfi. Ilmunya cakepan anjing. Fisiknya jauh, cakepan anjing. Coba, saya punya anak. Anak saya itu suka sama semua binatang. Dia mau beli anjing tuh cuma takut karena bapaknya ustadz. Kalau bapaknya ndak ustadz, anak saya itu mungkin sudah beli anjing. Karena anjing tuh gagah. Karena memang kalau di foto, itu kan memang anjing tuh cakep. Coba lihat. Kamu lihat polisi kan di bandara itu, anjing yang mahal tuh, yang harganya konon kabarnya miliaran itu, yang bisa mengendus apa itu? Narkoba. Bahkan sekarang di Finlandia, hebat anjing ini. Yang bisa mengendus COVID. Jadi orang tuh kalau masuk bandara di Finlandia, itu dipanasin keluar keringat, keringatnya dikasih anjing. Anjing tahu ini ada coronanya, ini nggak ada coronanya. Itu anjing kalau baris di bandara, dipegang sama security, kelihatan gagah nggak? Gagah. Coba tuker bandot. Ya, polisi yang gagah ini brimob suruh bawa apa ini bandot. Polisi yang gagah jadi nggak apa itu, nggak gagah. Ada polisi yang nggak gagah, kurus, tapi bawa apa ini anjing, kelihatannya jadi apa itu, gagah. Itu lihat nasab, ilmu, fisik, hebatan siapa? Anjing. Yang lahirnya banyak lagi anjing ini, tapi kelihatan tadi hidupnya kalah berkah. Kenapa? Nah ini kata Ibrahim bin Adham. Kata Ibrahim bin Adham, karena anjing itu hidupnya nggak ngikuti ketentuan Allah. Kalau kambing itu belajar betul ketentuan dan kebaikan dari Allah. Yang mana guru, kata muridnya, kata Ibrahim bin Adham. Coba kamu lihat. Kambing itu senakal-nakalnya, sebandot-bandotnya bandot. Kambing laki itu namanya, ya kalau nakal suka kawin namanya bandot. Kambing perempuan kalau gampang-gampang kawin namanya bandit. Nah, bandot ketemu bandit, ramai dunia itu Habib Umar ya kan. Nah, ini bandot sebandot-bandotnya dan kambing sebandit-banditnya, senakal-nakalnya. Kambing itu kalau maghrib pulang. Kamu lihat di samping Bandara Soekarno-Hatta itu dulu di Terminal 3 sebelum dibangun, itu banyak kambing di situ. Kalau dari pagi sampai sore itu kayak nggak ada yang jaga itu. Anehnya, kalau mau maghrib, itu kambing mesti apa itu? Pulang, satu ditarik sama orang, yang belakang tuh langsung ngapain? Ngikutin, pulang maghrib itu. Nanti Isya, ini saya udah tanya sama pakar kambing, supaya pengajian saya nggak digugat orang. Senakal-nakalnya bandot, Isya tuh tidur. Nanti menjelang subuh, wabil ashari hum yastaghfirun, bandot ini mesti apa ini? Bangun. Itu waktu turunnya berkah dari Allah. Bandot tadi bangun waktu Allah bagikan keberkahan menjelang subuh itu, maka dia mendapatkan keberkahan. Kata siapa ini? Imam Ibrahim bin Adham. Sebaliknya anjing kan, kalau malam nggak tidur-tidur tuh, gonggong ke sana, jalan-jalan di pasar, ya kan, keliling. Nanti menjelang subuh, kamu sekali-kali keluar dari Darur Rahman nih menjelang subuh, yang 3:30 nih, di depan sini nih suka banyak anjing di jalanan tuh. Saya kalau mau ngajar sebelum subuh itu dari rumah sebelum subuh, itu mesti ketemu anjing semua, semuanya tidur. Tapi kalau saya masuk rumah Pak Kiai dari ke arah pondok ini, jam 1 malam, itu anjingnya semuanya lagi apa itu? Bangun. Malam-malam nggak tidur, menjelang subuh, saat Allah mau bagi-bagi rahmatnya, anjingnya tidur. Maka anjingnya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan apa ini? Barokah. Maka itu pesannya Ibnu Athaillah, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka. Ya, kan diminta sama Allah bangun subuh. Kambing itu ikut, karena kambing itu ikut, tidak taksir, ijtihad fima tuliba minhu, maka Allah kasih apa yang sudah Allah berikan jaminan kepada si kambing tadi. Hadirin sekalian jamaah rahimakumullah, ini pengajian yang bisa saya sampaikan bahwa Imam Ibnu Athaillah mengajarkan betul kepada kita agar kita bersungguh-sungguh dan berijtihad atas apa yang Allah minta kepada kita. Kalau kita berijtihad, kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan apa-apa yang diminta oleh Allah, maka Allah akan memberikan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita semua. Jangan sebaliknya, kita bersungguh-sungguh terhadap apa-apa yang sudah Allah jamin kita mendapatkannya dalam hidup ini, tetapi kita berleha-leha, kita bermalas-malasan, kita tarsok-tarsok nanti dan besok atas apa-apa yang Allah mintakan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang baik ini, duduknya kita mendengarkan nasihat dari hazanah keilmuan
keilmuan yang diwariskan oleh para ulama kepada kita, yang mereka warisi dari guru-guru mereka, bersambung kepada para tabi'in, kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah catat sebagai wasilah untuk kita mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan fi saatil istijabah ini, fi saatil ijabah, di waktu yang diberkahi dan dijanjikan oleh Rasulullah sebagai waktu yang mustajab untuk kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah yahfaduna wa yahfadu ahlana wa yahfadu man yuhibbuna wa yahfadu man dakhala baitana wa yahfadu man dakhala ma'hadana. Allah jaga kita, orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, semua orang yang mencintai kita. Allah jaga min kulli makruh, Allah jaga dari semua hal-hal yang tidak diinginkan, Allah jaga dari semua mara bahaya, Allah jaga semua dari penyakit, Allah jaga dari virus, dari bakteri, dari corona. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan taufik, hidayah, inayah, rahmatnya, agar kita tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, melampaui pandemi ini, keluar dengan keadaan yang lebih baik lagi dari kehidupan sebelumnya. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bijahi man unzilat 'alaihil Fatihah. Ya Farid Jalhammi ya kashifal ghammi ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina lituqda hawaijuna bi rahmatika ya arhamar rahimina irhamna ya arhamar rahimina irhamna ya arhamar rahimina irhamna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Minggu yang akan datang mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di waktu dan jam yang biasanya setelah sholat isya berjamaah sekitar jam 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.